Kita lanjut materi tentang nilai mutlak dan juga garis real. 22. Nilai mutlak dan garis real itu yang pertama itu ada definisi 221. Jadi definisi nggak perlu kita buktikan. Misalkan ada bilangan mutlak, absolut ini adalah mutlak ya. Dari sebuah bilangan real A, dinotasikan mutlak itu pakai garis ini tadi. Gini, misal ada bilangan maka dinotasikan ini. Bisa didefinisikan bahwa mutlak A itu artinya itu sama dengan A jika A-nya lebih dari 0. Mutlak A itu sama dengan 0 kalau A-nya sama dengan 0. Dan juga mutlak A itu akan sama dengan negatif A jika A-nya kurang dari 0. Ini definisi. Sekarang ada teorema 222. Itu teorema yang A itu adalah mutlak A kali B itu sama dengan mutlak A kali mutlak B untuk semua AB itu anggota bilangan real. Terus yang ini mutlak yang B itu mutlak A kuadrat itu sama dengan A kuadrat untuk semua A anggota bilangan real. Yang C, jika C lebih dari atau sama dengan 0, maka mutlak A itu kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika negatif C kurang dari sama dengan A dari sama dengan C. Dan yang D teoremanya ini bisa dibaca sendiri. Nah, di sini pembuktian yang pertama adalah kita bisa cari pembuktian dari yang A. Nah, yang A teoremanya adalah mutlak AB itu sama dengan mutlak A kali mutlak B. Sekarang, jika A itu sama dengan 0 atau B itu sama dengan 0, maka mutlak AB itu akan sama dengan 0. Itu sama dengan mutlak A kali mutlak B. Karena ini 0 kali 0 ya, 0 kali 0 kan 0. Atau mutlak A itu 0, mutlak B juga 0. Jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka mutlak A kali B, karena kalau sama-sama positif berarti kan tadi kalau berdasarkan definisi mutlak AB kalau positif itu akan sama dengan AB. Nah, ini juga akan sama dengan mutlak A dikalikan dengan mutlak B. Gitu, berdasarkan definisi. Nah, kalau yang A itu positif tapi yang B itu negatif, maka mutlak AB itu sama dengan negatif dari A kali B. Gitu ya. Karena kalau satu positif, satu negatif, pastilah A kali B itu nanti negatif. Makanya mutlaknya itu sama dengan negatif dari hasil kali AB. Nah, ini akan sama dengan A dikalikan dengan negatif B. Nah, A-nya itu sama dengan mutlak A, negatif B itu kan sama dengan mutlak B. Tuh. Begitu juga kalau A-nya negatif, B-nya positif, tadi juga sama. Kalau A-nya negatif berarti min A itu adalah mutlak A. B-nya positif ya B itu sama dengan mutlak B. Nah, kalau dua-duanya negatif gimana? Ini kan pakai trikotomi tadi ya. Trikotomi real itu berarti ada kurang dari 0, ada sama dengan 0, dan juga ada lebih dari 0. Nah, jika A-nya itu kurang dari 0 dan B kurang dari 0 sama-sama negatif, maka kalau negatif kali negatif itu kan positif. Makanya mutlak dari A kali B ini kan udah mutlak dari positif. Ini juga sama dengan A kali B. A kali B ini sama dengan min A kali min B. Min A tadi sama dengan mutlak A, min B tadi sama dengan mutlak B kalau negatif. Gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan trikotomi tadi, mau A sama B-nya positif, negatif, maupun 0, itu ternyata benar kalau mutlak AB itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Gitu. Terus yang B nggak usah kita buktikan ya, bahwa mutlak dari A kuadrat, mutlak A dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat. Sekarang kita lihat bukti untuk yang C. Jika C lebih dari atau sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari sama dengan C. Nah, di sini misalkan mutlak A kurang dari sama dengan C.
maka kalau mutlak A kurang dari sama dengan C, itu bisa A-nya itu kurang dari sama dengan C, dan juga A-nya itu lebih dari atau sama dengan min C. Bisa dibayangkan nggak? Kalau mutlak A itu kurang dari C, maka seperti ini. Nah, karena negatif C kurang dari sama dengan A, jika dan hanya jika ini, jadi kita punyai, kalau ini digabung ini kan sebenarnya bisa kita gabungkan menjadi ini. Gini ya, bahwa A-nya itu lebih besar sama dengan min C dan kurang dari sama dengan C. Sebaliknya, kalau ini berarti kan gini, bisa kita pisah. Sehingga terbukti benar bahwa mutlak A itu kurang dari sama dengan C. Gitu. C-nya positif ya. Jadi C-nya positif berarti mutlak A itu kan juga positif. Next, 2, 2, 3. 2, 2, 3, ini bisa kita lihat, ini namanya pertidaksamaan segitiga. Ketaksamaan segitiga ya. Ketaksamaan segitiga ini, jika AB itu anggota bilangan real, maka mutlak A plus B itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, di sini, ini kan sebenarnya pembuktiannya adalah gini. Yang pertama, pembuktian ketidaksamaan segitiga. Nanti kalian lihat di Google, di YouTube, dimanapun ini pasti banyak pembuktian ketaksamaan segitiga. Jadi, mutlak negatif dari mutlak A itu pasti akan kurang dari sama dengan A, dan dia akan kurang dari atau sama dengan mutlak A. Gini. Ini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Terus sekarang, berarti kalau negatif dari mutlak B itu juga kurang dari sama dengan B, dia kurang dari sama dengan mutlak B. Gini. Nah, dari kedua pertidaksamaan ini, kita bisa memperoleh, berarti ini kalau dijumlahkan, jadi kalau min mutlak A ditambah min mutlak B, itu nanti akan kurang dari atau sama dengan A tambah B, akan kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Gini. Nah, ini negatifnya bisa dikeluarkan, jadi min mutlak A tambah mutlak B kurang dari sama dengan A plus B kurang dari sama dengan A plus B. Gini. Nah, kalau dari persamaan ini tadi kalau kita lihat dari 222 di sini 2 yang C. Nah, di sini berarti bisa kita simpulkan bahwa mutlak AB mutlak A tambah B ini pasti akan kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Gini. Kita lihatnya dari dua ini. Itu pembuktiannya. Ini ketaksamaan segitiga. Nah, dari ketaksamaan segitiga 223 ini ada korolerinya atau ada akibatnya. Jika AB itu anggota bilangan real, maka mutlak A dikurangi mutlak B
itu akan kurang dari atau sama dengan mutlak A min B. Gitu. Ini pembuktiannya gimana? Kita bisa memanfaatkan beberapa definisi yang sudah kalian ketahui. Misal ini yang A ya. Yang A ini buktinya misalkan kita tuliskan bahwa A sama dengan A itu bisa kita tuliskan jadi A min B plus B. Nih, bisa kan kita tulis ini sama ya? A min B plus B. Nah, ini tapi kurungnya kita pakai asosiatif, kita tulis gini. Bisa ya, sama aja. Nah, terus di sini kalau kita mutlakkan berarti mutlak A berarti mutlak A itu sama dengan mutlak dari ini juga. A min B plus B gini. Gitu. Nah, berdasarkan tadi ketaksamaan segitiga, mutlak dari A min B plus B ini pasti akan kurang dari atau sama dengan mutlak A min B ditambah mutlak B. Gini ya. Ditambah mutlak B. Ini dari sifat ketaksamaan segitiga. Nah, setelah kita ketahui bahwa ini ketaksamaan segitiga, ini kedua ruas kita kurangi dengan mutlak B, itu jadinya gini. Sebentar. Nah, tadi berarti kita kalau kedua ruas kita kurangi dengan saya ini kok nggak nyala ya? Nah, padahal ini tadi kan bisa kita ubah dengan ini tadi kan sama dengan mutlak A ya. Ini tadi kan sama dengan mutlak A. Ini bisa kita ubah dengan mutlak A dikurangi mutlak B. Ini kurang dari sama dengan A min B. Oke. Dah. Paham ya? Di sini ya. Jadi terbukti ya. Ada pertanyaan dari penjelasan ini? Oke. Next, kita ke akibat yang ditimbulkan juga dari ketaksamaan segitiga. Di sini, jika A1, A2, sampai AN itu adalah bilangan real, maka mutlak dari A1 tambah A2 sampai AN itu kurang dari sama dengan mutlak A1 tambah A2 dan seterusnya sampai AN. Ini mirip kayak ketaksamaan segitiga tadi. Jadi kalau tadi cuma AB, kalau ini sampai AN. Sedangkan untuk 227 ada definisi ada A anggota bilangan real dan epsilon itu lebih dari 0, bilangan terkecil lebih dari 0. Dengan persekitaran epsilon dan A itu ada himpunan P epsilon A itu sama dengan X elemen real dan
mutlak dari X min A itu kurang dari epsilon gitu. Ini definisi. Nah, sedangkan teorema yang ditimbulkan dari definisi itu, misalkan A anggota bilangan real, jika X itu adalah persekitaran itu, V epsilon A, untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka X-nya itu sama dengan A. Ini pembuktiannya gimana? Pembuktiannya adalah jika X min A jika X min A itu memenuhi mutlak dari X min A itu kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0. Tadi ingat kalau dia kurang dari epsilon, untuk epsilon lebih dari 0, berarti yang kurang dari epsilon itu adalah sama dengan 0 ya. Karena epsilon itu adalah bilangan real positif terkecil, berarti X min A itu sama dengan 0. Nah, kalau X min A sama dengan 0, maka ini X min A kurang dari epsilon itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari definisi. Definisi ini tadi. Kalau ada epsilon lebih dari 0, maka ini. X min A, ada himpunan ini. X min A mutlak kurang dari epsilon. Makanya kita ambil di sini. Jika ini, maka X min A itu sama dengan 0. Kalau X min A itu sama dengan 0, artinya X itu akan sama dengan A. Maka X itu sama dengan A. Udah. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke soal latihan ya. Ini coba kalian ini mau berkelompok apa enggak ya? Kalau berkelompok kalian bisa nggak atau mau sendiri-sendiri? Kalau berkelompok itu dikumpulkannya nanti atau gimana, Bu? Kalau berkelompok dikumpulkannya nanti. Bentuk apa ya enaknya ya kalau kayak gini ya? Tapi enaknya berkelompok ya? Iya, Bu. Tapi berkelompok, per kelompok soalnya beda-beda ya. Jadi nanti ada dikumpulkannya. Besok kalian mempresentasikan ya cara pembuktiannya, oke? Oh, berarti Jadi dipresentasikan. dipresentasikan. Bisa pakai Google Meeting ini langsung atau mau dibikin video? Kalian nge-shoot sendiri, direkam sendiri? Atau mending langsung? Kayaknya langsung aja deh, Bu. Langsung aja ya. Oke, langsung aja. Berarti ini meskipun ini masih kurang berapa ya, setengah jam, tapi ini silakan nanti dipakai buat diskusi. Diskusi kalian ber-32. Ber-30 berapa? 31 ya? 31. 31 berkelompoknya
Berapa ya? 33. 33 kebanyakan nggak apa 22? 3 aja nggak apa-apa. 3. Oke, karena 33. Ini ada latihan 21 dan latihan 22. Nah, di sini bertiga berarti kerjakan 2 nomor ya. Bertiga itu berarti nanti ada 10 kelompok. Atau malah 11 kelompok, nanti ada yang 22. Yang 22 itu cukup mengerjakan 1 nomor. Ini ada 10, 16, 17. Bentar. Ini ada berapa ini? Berapa nomor? 19. Oke, kalian bertiga-tiga. Jadi kelompoknya nanti silahkan dibagi jadi 11 kelompok. Jadi nanti ada 2 kelompok yang anggotanya 2 orang. Yang 2 orang itu nanti cukup mengerjakan 1 nomor. Yang 3 orang itu nanti mengerjakan 21 dan juga 22, 2 nomor aja. 21 dan juga 22. Wah, ini banyak banget ya kalau gini. Ini kelompok pertama. Ini kelompok pertama. Terus ini kelompok kedua. Ini kelompok ketiga. Ini kelompok 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus nanti selanjutnya kelompok 9 itu yang anggotanya 3 orang. Terus setelah itu ini kelompok 9, 8, 7 dibalik gitu ya. 9, 8, 7, 7, terus ini 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tuh, gini ya. Nah, terus kelompok 10 dan 11 itu silakan ini kerjakan ini untuk kelompok 10. Terus ini kelompok 11. Tuh. Ada pertanyaan? Bu izin bertanya. Ya. Oke, silakan. Silakan kalau mau bertanya. Halo, silakan. Ini apa suara saya Bu, putus-putus? untuk kelompoknya itu Ya. Kelompoknya gimana? dipilih sendiri atau gimana? Kelompoknya itu jangan dipilih sendiri. Kalau dipilih sendiri nanti milih-milih temennya. Silakan diacak nanti PJ-nya ya yang acak ya. Atau saya acakkan. Gimana? Saya yang ngacak apa PJ-nya yang ngacak?